Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Jadi kitab Bukhari, kalau bolak-balik matur, kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama dunia ini Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad sing otentik. Yaitu kayak yang ini hadatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik, ya, secara sanad, ya, secara mata rantai sing solid, ya, sing tidak al-qila wal qol, tidak jari-jari. Ini kalau terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus ngaji kalau wingi-wingi bahwa nanti pada akhirnya sing mubun rokok itu rawung dolim tok, termasuk kita-kita sing soleh. Jadi sempat masuk swarga. Wong pun tok haudun Nabi berarti mendekati nopo? Swarga. Bahkan sebagian riwayat haudun Nabi itu fil jannah. Makanya kalau wingi cerita, niki amun salah paham lho. Orang Khawarij itu soleh-soleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong soleh mesti begitu. Ane jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Nggak metu perpal perempuan, nggak menjagungan ning omah. Kok ora eling pengen? Padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dene selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu uga gegere kak. Enggak kan. Kok kowe seneng pengajian ya ngono. Wong ini ora seneng ngaji sing teko wong 5. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang ngurmat anak putu ya apik. Cuma APM kan kiai dari pelepak-pelepok ning masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok ning masjid seminggu gegere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Kapan ingat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin merawat anaknya juga ibadah. Gitu guys. Rawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah sih. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu tuh paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Haudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalehan. Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah, bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakin itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang, karena kamu anggap melecehkan hukum Allah.
Akhir dari itu tentu kamu akan tahlil dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang mengklaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerang. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, maksudnya kiai drengkinan bakul bakso kan kamu. Bakul bakso drengki-drengkinan itu bakul. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mereka bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es pada adem itu kah? Tukaran. Mereka saingan, itu nunjukkan anak saingan tak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong saiki ade aku adir Mustafa. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe ke kelas. Mulane kena ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati di musuh. Maksudnya ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucu, wong rapati hormati, wong ape drengki apa? Kalau yang mak turu temangsang ning kos drengki apa? Mun kula elmoni ya, semua wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Lho kok kayak gitu. Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalime ra kaliber nek dadi wong nyucup wong dobar, itu mesti wong mencep lah. Alim sepi kok wong dobar wis gegere gak karuan. Niku termasuk strategi ngadepi napa prahara. Artinya sakit ilmu nih. Sebenarnya secara ijtihad itu bisa napa? Bisa kan. Lalu kula biasa mama-mama teng nggih kula mriko ngumbal anak kula. Enggak, nggih biasa ana mobil direngkes monggo bareng kula. Kak, lagi ben bis. Kula betul mobil, nah udah mau muter berang-berang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin, atau sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu itu lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni bantai Syiah, Syiah Ahmadi Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdol guri, soalnya bergemeng-gemeng ngelas neng guri, orang terus bah. Ini kita syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, wis menggrudal grudel. Misalnya rata-rata kiai beda partai yang menggrudal, bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikisi pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan gini, tak pikir kode ramahan tindak. Ya paling misalnya mati dikisi yang ngelusi titik. Orang aneh mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non-Muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya toh.
Wong soleh macam payah. Kayak Madin gue kenal aku ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji sulam taufik, sulam safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mohon pondok kula rata rego ajaran. Wah ana sing kiai tanglet kula, Gus kok mboten nglebokno ajaran iki pondok jenengan. Lagi bantah aku kok takok. Nak bantah, ya bantah-bantah, nak takut tak jawab. Ini umum kalau perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah, kita kalau tidak punya khazanah bahannya itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu, itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan, kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakilnya. Mulane kalau berapa cerita ning tinggon nek wong kesolen mesti pintu-pintu. Wong kuwaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran kok tarife ngene to. Lah Muawiyah ku sapa? Pokoke sing imami subuh. Ora disifati ciri-ciri spesifik mboten. Pokoke sing imami subuh. Lah Muawiyah subuh pria. Wong imam ya dipateni. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya senyum itu wah kemroh wara ini sing piye kotak tapi iya tamu tune sing piye kemudian polisi itu sekitar ora tarifnya pokoknya sing imami ya meriah nasibnya apa jadi ora pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat. Wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai nak cerita di tragedi kesalahan. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahrawan itu ikut wilayah Irak. Ya. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Gitu, okay. Makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salaf kalau bahasakan kawasan itu kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahrawandu, Asbahan, Khurasan. Itu kan general sampean. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita-kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya. Said Husain sebagai orang senior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibnu Abbas itu kan misananya sinten Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dihentikan ini. Yabna ammi, al-Kufah latafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah latafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah, ini sampai kalau cerita sejarah, bin zaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Dua tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Bado. Ono terkenal daerah, oh daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau nang Sunda, wah wani wong lanang, kan tiap daerah deh. Dia terkenalan
Sendiri-sendiri. Paham ya? Karena perilaku budaya orang mesti diciri. Nah, itu di era itu, Kufa itu punya ciri khas al-Kufa latafi. Wong Kufa mesti raju. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufa. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Terus kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain terkenal Said sing berengkel. Mulanya kena dititeni. Sayyid sing turunan Husain, ini rata-rata berengkel-berengkel. Ini kados orang Iran, itu rata-rata Sayyidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Sayyid Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Sayyid Muhammad itu Al-Hasan, rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Sayyid Hasan yang dikatakan amul istima. Tahun bersatunya umat. Era Husain, walhasil wala-wala cerita Sayyid Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala, itu Sayyid Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadihi karobun wa balaun. Ini karobun, kesusahan wa balaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti muti. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram, yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain, karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Hari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon. Itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu udah disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting, bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi ada Rusia, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah, semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besar. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini Syiah. Ngantos sama. Sebenarnya Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Ya. Wes ngono Husain adalah bin Ali. Jadi Nabi Muhammad, idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit nopo Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya 3 itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad bin Yazid, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa yang mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah ngidola anak sahabat yang bunuh ya idola, yang ora jelas ya napa? Idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam, jadi matur ngidola anak sahabat sopo yang nak perang mirip. Terus Mustafa ngidola anak sopo yang ora jelas, yang penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan niku mboten kuyon niku. Karena variasi idolanya napa? Banyak. Jika orang Sunni buntuke ubit-ubit. Mungkin dak kebut. Mungkin dak ono sing ngene. Oh, pengamat itu ngamati salat ngono paling pusing, kok ono sing standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Carane ngono pusing. Dia ini terkenal alim. Allahu Akbar. Ono sing watlah, Allahu Akbar. Allah. Oh, sedekah kok ono sing ngene, ono sing santai. Ana sing labine ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah mbok laknat kowe keyakinane wong Sunni iku semua sahabat layak napa?
Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang apa? Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi musuh sing santun ora mahal tuh umpat Jawa niku. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa sih acara berpikir demi nek Sunni mboten. Mau kiai ku dhisik ning daerah Abangan. Mujite dikek tletong ora males. Malah ndonga. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar gawah. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Emang jelas TV kan nonton bendera Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Said Hasan itu rasa seneng perang. Tapi itu mau ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa perang barang. Germaman didik nopo poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa. Jadi perang repot. Mau ya mirip perang. Cerita. Buat akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mendiriati Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Walhasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu puasa. Ketika puasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Afal tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anats kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk afal tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja. Kayak Hasna mu'anats, kalau Ahsan untuk afal tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya dinasti Umayyah, digusur Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin bin itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lebih apik di bang konco. Kau konco pun arano musuh tukaran musuh dhewe kancane dhewe. Mana sajane partai-partai Islam kudu dhewe musuh bersama. Malah juga partai-partai dhewe Islam kah? Islam. Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya sementing Belanda diusir. Beda agama, beda partai ngusir Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang diusir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanna alladziina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kan kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Gitu dong, ya. Wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kita 600 tahun. Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Mas Hijriah kan 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar 600 600.
Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Sebenarnya saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King, di apa itu banyak kepulauan Cina yang Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada Jenggo, ada apa itu, kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di Nopo ini kepulauan King, Nopo kabupaten atau apa kebunderan atau apa provinsi itu yang di sana itu. Sehingga apa Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita Jenggo Islam. Terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini Jenggo Dzurriyyah Rasul itu memang masuk akal dulu ketika tragedi itu memang banyak Dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekas Tatar, beberapa merah, pokoknya sholat Malaka akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu di Aceh. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, kalau kan nak tunggu lama tunggu, ngomong Yogyo, ngomong Solo mesti asli mesin kene. Mau nih pesa, ndak keriting. Mau aja bangir. Nah ini mirip apa India, karena kalau ndak dari Gujarat, dari Arab, babane kita, apa babane wong napa? Iku Mas Bin barang si Jawa. Emosi. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Cina. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hati sokai. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati, halaka ba'dihim diba'din. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku rasa pengen wong Islam paten-tinaten berumat Islam di famana'aniha. Tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan itu kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling. Wong Islam kok paten binaten dan apa. Nah pangeran sementara pangeran pun, iku keputusan umat, aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae gaji kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat yang Cina, akhirnya Islam yang kilo kata, minggat yang Aceh, akhirnya yang Aceh kata. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Minowo, tukaran kecewa sampai keraton sudah minggat. Akhirnya orang Islam yang Sulawesi, orang Pangeran itu berkeliaran itu. Berhubung itu jadi Pangeran kan mental mimpinya kan pancet. Akhirnya doa pondok, doa gerak. Nah, mau tetap neng keraton, neng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, neng keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Mulane nak ono kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nak ra mikat malah ra apik. Mergo gak menyebar. Kudu ning kono. Dadi nek tukaran kudu ana sing ming. Iku nanti iso menyebar. Nak ra mikat dadi udun ning kono. Dalam delok sejarah pondok-pondok gede wae barokah tukaran kabeh. Saya ono Gus ning desa, Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk tukaran. Wah, akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerabat sampai ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa, mesti barokah itu kak. Orang kok munafik. Loh, kalau ini keluarga kiai itu, saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak tidak cocok akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya, tukaran tuh.
Banyak balukman rata pasaran minggat kok Tuban. Itu penting tuh tadi kadang cuma repot kadang untuk karena minggat lagi. Jadi ujung. Berarti perlu minggat. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, barokah orang Islam ning Cina itu barokah tukaran, barokah minggat. Islam di Aceh juga barokah apa? Itu begitu sejarahnya memang. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu motonge, bahwa ini alamu alam apa? Aku luwe roh, mungkin semua makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib-habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya Syamsus bin Yahya bin Bafadol atau Belfake itu banyak yang segak rai saya jelas. Rai ini puasa kadang rai Cino, ya kayak Senggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Senggu Durya Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati sih. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain. Ya, sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Bendera ini pesek atau keriting, pokoknya serak ketara Arab. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatwa Cina, putri Sempo Cina. Wes Cina Cina kok nata pedok kanjeng. Saya itu ngajak roh, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya yang mungkin turun ke PPS turunan Nabi. Agak turunan Nabi, keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang ngebon Abu Jahal, Abu Lahab barang. Aku lalu ada di kiai sering dibantah bagi kiai. Kalau akan darani ngaku coba gak sunat kiai coba. Coba sunat Nabi kok. Jadi Gus Pak gak sunat karpet ya. Kon tak aku. Maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal coba. Terus coba Abu Lahab coba. Nah ya iki coba Nabi tok Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok ning film-film Arab kok ngoten. Bajingane coba. Dibaca ngene napa? Oh manene pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi mergo Abu Jahal gak salat. Sunah Nabi yo salat iku mergo Abu Jahal gak tau napa. Coba Abu Jahal ngene napa? Coba. Kenapa sih? Orang dulu versi film, versi tenar apa foto? Lama anak gue misalnya Islam lugur, orang Islam dijahat orang Juban, kiai dijahat. Orang akhir orang Juban, akhir lama. Aku ada kena dulu film, orang Juban di kono. Gimana Juban di kono aku? Sebagai. Jadi tak angin-angin jinak ini bener, tapi nggak tahu cara nggak salah paham, seneng ngamuk begitu salah paham ya. Dari kalau cerita itu tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk, enggak. Makanya ketika Allah Taala wa nabiyukum bisyarri wal khairi fitnah, semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik, tidak ada apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan, akan berlalu secara baik-baik. Jarang ana wong mapan mergo duwe tuan yang baik. Mergo nak tuan yang baik menina bubukan akhirnya bojaku cengeng. Akeh wong disio-sio keluargane dadi wong kuat, wong mandiri akhirnya suka. Jadi ada wong suka baru kae disio. Jarang juga baru kae dinina bubukan. Itu nunjukno kadang di tuan jahat itu barokah. Mergo kersane pangeran, kita tidak mungkin nyari atmo jahat, jahat kok disariatno. Tapi berapa orang yang mandiri mergo di sini si tonggo utang ra oleh ra dipercaya? Ya. Lho kowe ora usah nentang hikmah pangeran. Pangeran sing dudu ya dibawa tentang. Paham ya?
Jadi drengki itu ya orang arah jadi syariat, tapi baru kayak drengki ya luar biasa. Nah, saya ini konsumen itu baru kayak drengki kafe, onong di toko, tak ada drengki gaya toko, kafe gaya toko, akhirnya barang murah, mereka sing kompetisi akeh, sing untung konsumen. Gue ngaji mak suwe aku, lalu tahu terang. Ada pengiran yang semua kong, ngerti tentang Kanjeng Nabi ngajak nomor permohonan sing aneh-aneh, mat gue roh aku ngaku pengen. Ini alamu malan apa? Makanya ngaji ini harus sampean menjadi tahu. Kenapa fitnah itu kita takut? Tapi ya jangan nganggep itu tragedi segalanya. Ini biasa-biasa mawon itu sudah sunnah. Lah kenapa sirinya Allah tidak ingin bahwa umat Islam dibunuh oleh non-muslim? Ini wonten sejarah ya. Ketika Kanjeng Nabi minta itu tidak dikabulkan, kemudian sejarah terbukti demikian. Yaitu misalnya Ali dibunuh oleh orang Khawarij, Said Husain dibunuh oleh pasukannya ya, terus sampai ke Demak Bintoro, Arya Penangsang mantine mbek pangeran apa? Sutawijaya napa sinten? Panembahan Cina. Ya begitu. Sejarah di Demak Bintoro sampai sekarang. Kenapa begitu? Tuhan itu ternyata itu menyangkut gengsi. Kata Allah, aku malah ra ikhlas. Nak kekasihku dipateni mbek musuhku. Ada kode kekasihku. Terus kode kayak teori wong Jawa. Kowe nak dia anak itu ditabuki tangga ora trimo. Tapi nek sing nabuk kakake cek luwih trimo, ditabuk kakake dhewe. Tapi wong liya kowe malah rae. Bukan disia-sia bertua ora apa-apa. Dibang disia-sia wong liya. Ternyata itu luwih masuk akal dari pangeran. Akhirnya Kanjeng Nabi sadar, tangan-tangan nggih Gusti. Artinya luwih masuk akal, disia-sia balane dhewe. Kue dia anak disia-sia kakak nyanyi adik dan sebaliknya kue luwih gampang timbang disia-sia wong. Mesti ra terima. Sopo wani misalnya anak. Tapi nak kakak misalnya adik kan ngono lho. Itu detail sekali di kitab ini. Itu dikarang oleh kitab ulama-ulama kaliber mulai kados sinten Ibnu Khaldun kayak Imam Tobari termasuk Imam Bukhari. Itu sejarah begitu sampai sekarang. Kowe ora usah ngersulo, partai Islam pirang-pirang nggo dadi sitok nubi ora iso wis sunah pangeran ya kudu tukaran. Lah tapi gara-gara tukaran berapa kiai yang punya kegiatan? Monggo partai sitok berapa kiai yang nganggur? Karena ada pengurus partai. Gara-gara partai pirang-pirang berapa ribu pengangguran itu dokter? Kok partai akeh rebutan dadi pengurus karena butuh pengurus akeh. Banyak orang enggak ngam. Tetap pinter pangeran kowe. Lho nggih to, misale partai Islam tunggal iki diserah kanggo. Gara-gara ono partai Islam cilik-cilik kok ambu kabeh. Akhire entuk aktivitas kabeh. Alhamdulillah. Sudah apa-apa, itu secara teori hikmah loh. Saya ngomong dengan kapasitas ulama loh, bukan gak ada kepentingan loh. Itu tidak apa-apa, itu ada hikmah. Ini ngantul orang ngantul, bahwa keyakinan gue ngonton, nyatanya bukti ini ngonton. Apa mungkiri bukti, mungkiri kersane sinten? Pengen, tidak bisa. Jadi hasud itu akan haram terus secara syariat, tapi banyak baru kayak orang hasud. Coba sekarang obat-obat yang mengandung borak atau formalin itu tidak ada yang orang soleh bongkar, mesti rival bisnisnya atau lawan bisnis. Gak ngarang untuk Madun Mustafa iso bongkar sindikat narkoba. Sing iso bongkar yang lawan sindikat narkoba. Iya betul. Apa iso bongkar ora? Iya betul. Pangeran warai mana agar tua kok aneh-aneh ben nabi jawab ini alamun apa? Kok malaikat wong paling parah pangeran. Jawab pangeran ini alamun alam apa? Aku ora aku aja. Itu bukti bahwa semua yang digedaki Tuhan itu pasti baik. Bahwa akhirnya tetap ada syariat. Misalnya hasud yang haram, dengki di apa? Itu saya. Ya begitu ya, ada apa-apa. Haram bukan tetap haram. Mana kalau di guyonan, Gus, kalau nanti kita ke itu ya. Kados makan kewan-kewan sing bahaya kok ada haram kan apa? Saling mangan ulo ada haram dari bangsa. Ya biar, apa itu mau apa nanti haram? Ya bukan dihalal kan malah lontek malah ramah cuman berbeda. Beda sih. Ya misalnya tikus halal kan gak ono wabah tikus kan. Ya beda sih jawab.
Kadang ya orang takwa sih kurang ajar, aku kurang ditakon. Padahal Tuhan itu punya strategi untuk itu, yang menjaga ekosistem di alam raya ini ya karena itu. Umpama rano tikus, rano ular, rano apa. Misalnya populasi tikus itu terus banyak ngalahi jumlah manusia. Kayak gambaran fiksi-fiksi film barat. Opera manusia kalah. Lah nak ulane mbok entekno ora ono sing mangan tikus. Nanti populasi tikus luwih akeh timbang manusa, entek itu malah. Napa? Tapi kan pahala lo kudu tak pangan. Lho jumlahe ku luwih akeh, mergo ora ono sing mangan. Wis kadung luwih akeh kowe sing dipangan. Itu memang repot ya, menyangkut hal-hal begitu itu memang repot. Tapi semenjak ngaji ini sampai anak bahwa ternyata Islam di Aceh sampai Cina, bahkan sampai Samarkandi, Tashkent, Bukhara, Azerbaijan, Tajikistan, itu dulu itu barokahnya konflik semua. Bahkan ada Islam di pedalaman-pedalaman semenjak Islam di Demak Bintoro Mapan, kemudian mulai pangeran-pangeran konflik, kemudian menyebar. Ada yang moh nenggone keraton jadi resi. Ono sing jadi ulama, ono sing jadi pangeran di kampung-kampung. Makanya kayak Diponegoro sejarahnya dia bikin gerakan. Kemudian perilaku hidupnya dintakna nulis takrib. Makanya terus yang dikenang beliau punya tulisan tangan apa? Takrib. Nah, mungkin dia nyaman yang keraton, nak malah yang Taman Sari. Jadi ono hikmah minggat terus jadi ulama. Itu maksud itu sudah hikmahnya Tuhan. Buat ini kalau terpakai, nah ini guyon ini sing bakat sing ekstrim. Kembali lagi. Lah kenapa orang-orang Khawarij, orang-orang soleh itu kemudian secara kriteria masuk surga harusnya masuk surga karena mereka sholat, mereka soleh, mereka ibadah. Tapi ketika mendekati Haudur Rasul, ya mendekati Haudur Rasul, pas diundang Nabi mau masuk haud, dielingno pengiran mat innahum qad ahdatsu ba'da. Mereka itu orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu Muhammad. Mereka orang-orang kriminal yang bikin tragedi setelah periode kamu. Tapi saya kenal mereka ya Allah, mereka juga kenal saya. Tidak, harus diusir. Ternyata dosa terbesar mereka adalah tahlil tidak mudah mengalirkan darah. Justru atas nama agama. Mana kalau nyuwun tentang pengajian ini, apapun kondisi kita, wes akhirnya cocok mbek wong yo wis ra. Pokoke jangan mudah vonis atau menfatwakan halal darah. Misal kira cocok wong nganti sudul langit asal ije Islam utawa kafir dini utawa kafir sing gak harbi wong ra jelas. Misale kula kuting wong piye wis pateni ya, rasa dipateni ya mati dhewe. Pokoknya hindari hak mudima, sesuatu yang berbau menghalalkan darah harus napa? Karena kita ini sudah kenyang dengan tragedi-tragedi kemanusiaan atas nama napa? Agama. Lah sampeyan delok TV ini. Rompak-rompak Somalia ku nang masjidnya mewah-mewah mergo kampung Islam. Mergo ngerompakku jenazah digo revolusi gawe negara napa? Mari ora kempro-kemproan. Banyak tragedi-tragedi yang mengatasnamakan apa? Islam. Mergo terminologi agama kan kalau orang salah paham kan gitu. Cara bahasa dunia rampok. Misalnya dalam bahasa agama disebut ghanimah. Engkau cara terminologi dunia mengatakan itu bujune wong, cara agama kadang diarani amat. Artinya apa? Agama bisa menjelma menjadi anarkis di tangan orang-orang tidak tanggung jawab. Paham ya? Karena ada kesamaan istilah. Enggak tuh, sekali diarani ghanimah akan wong liya oleh bisa, lho enggak masalah. Paham ya? Sehingga mereka ya makanya banyak cerita-cerita ekstremis Islam yang kemudian berversi polisi pernah garong di toko emas ini, pernah ini itu. Karena mereka sekali meyakini satu keyakinan, nganggep muniku goni. Misalnya pemerkosaan terus dianggap amat repot. Ada kerusuhan Mei itu sampai kerusuhan. Itu kan repot. Makanya ini, kalau setuju, model Islam sing familiar, Islam sing sederhana. Kalau nanti mati, bukan tentang Islam sing aneh-aneh, sing ekstrim. Kan kula salat sunat yo ora pati, apa kula seneng Islam sing umum, pokoke Islam minimalis. Kula nganti mati seneng. Kula nek ada bojo kula, aku ora seneng kok, misale bus warga perkara kakean salat sunat ora seneng. Selain kesel yo ora paham. Aku ben mlebu swarga iku mergo pangeran niku bak Islame kok sederhana, iku apik nggo jaga stabilitas. Nggo jaga apa? Korep. Harus din rahmat Allah jembar ambu swarga kok syaratnya kok repot.
Nah, kadung remaja Jember bis warga sing syaratnya mini. Karena kulon saja punya hitung-hitungan sejarah, semua tragedi sejarah kemanusiaan dimulai wong-wong khusyuk. Dan ada kesamaan secara ilmu rasional. Ini sing disebut Cooper. Dalam teori psikologi, seorang Cooper itu cenderung begitu. Jadi nanti kalau terlalu akumulasi kayak kelainan. Jadi koyo nopo susu jadi paranoid, asal wong liya layak dicurigai, layak dibunuh. Itu orang-orang soleh. Ya karena memang secara kasat mata Ali itu melahirkan kegaduhan, Muawiyah melahirkan kegaduhan. Tapi kenapa fatwa mereka kemudian halal darah? Dan sampai kita akan ngalami tuh, misalnya Pak Guyuban Betawi mengusir Gus Dur ke Jakarta, terus siapa mau naburi Gus Dur dia itu kan ya selain tidak Islami juga repot. Kalau tidak cocok ngapain dibiarkan? Toh tidak usah dibunuh juga nanti mati misalnya kan masih bisa disilahi. Kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita bangun negeri. Saya tuh sering tuh konsultasi sama orang-orang begitu, saya tanya, kan ada kebenaran yang mujma' alaih, misalnya kita sedekah, kita ada. Ngapain cari kebenaran yang tidak mujma' alaih, yang tidak disepakati ulama. Misalnya kita bunuh si A, sudah tidak mesti benar menurut hukum Tuhan, atau tidak mendesak, apa ada cara di surga kamu harus bunuh orang itu? Jangan-jangan karena nafsu. Kan enggak mendesak. Nah kalau sampean tanya, tapi dulu zaman sahabat kan sering bunuh-bunuhan zaman perang. Perang itu beda dengan membunuh. Perang itu gentleman, ada depan. Dulu sahabat ngadepi wong kafir ada depan. Nah kalau membunuh menikam dari belakang itu udah perang, udah bunuh-bunuhan, kamu bunuh sepihak. Wong lagi kongkong-kongkong gue patahin. Saya tunggal, menang depan-depan kerawani. Perang itu kan ada depan. Makanya yang dialami Nabi dan sahabat itu perang, bukan membunuh. Meskipun efek dari perang membunuh. Ya, tapi membunuh tanpa perang itu kan gak gentleman. Sampai wong pas ngaji ini dibom, mau wong pas kongkong ini gini warung nopo, itu kan sepihak saja. Nah perang kan ada. Meskipun efek dari perang bunuh, gitu. Dia membunuh beda dengan perang, paham? Itu beda sekali. Nah kalau orang Khawarij itu gentleman harusnya nantang Ali. Ali kamu itu salah, coba perang tanding sama saya, itu fair. Enggak ngenteni sholat subuh. Bahkan riwayat baca pas sholat ke rawani ngenteni pas sujud. Ngumpan nemen oleh nyolong tuh. Gitu kita riwayat pas nopo. Itu kan betapa ada gentleman-nya, enggak kesatria. Sholatin ala yubir mata ini musuhnya pas loro, pas perang loro tiba ditambah nose. Engko nek semari perang tanding bener. Saking kesatriane kan. Dia tuh cerita-cerita lah. Dalam cerita kesatria kalau perang yang satu pedangnya sudah jatuh, enggak diteruskan bunuh kan. Karena tidak kesatria punya pedang melawan yang tidak punya. Gitu. Ini harus jadi sejarah. Nah, orang-orang melahirkan bid'ah terutama yang sampai tahlil Islam ini yang dimaksud Nabi innahum tatahdatsu ba'da. Mas wong ngono iku ora perlu mlebu swarga, mergo bikin bid'ah sing parah. Ini ku melahirkan apa? Tragedi kemanusiaan. Niki kalau mau teng sarai teng Fathul Bari, jadi bid'ah di sini bukan sekedar bid'ah kados tahlilan ning kuburan, itu bid'ah ringan. Mau masalah tenan ya orang nganti mlebu neraka. Itu bid'ah ringan. Itu kelas ringan. Ini yang di cara-cara bid'ah ini itu bid'ah yang sampai tahlilut. Bunger, ya itu kayak yang dilakukan Khawarij. Makanya nggih kula wingi ditamoni kiai-kiai, kata kiai Rembang sing sowan kula tanya. Gus, Islam in Indonesia cara jenengan piye? Aku jawab, wah Islam Indonesia yang terbaik ya, di dunia yang terbaik. Meskipun ya tidak jelas tapi ya terbaik. Artinya ra jelas itu patokan cekak nganggo pakaian minim nggo rukun ning masjid jame. Lah cara wong Timur Tengah janggal, pakaiane ra Islam kok moro masjid. Engko ning masjid lagi 3 rukuwe bar kok dicoplok meneh patokan cekak lah sing calanang kiai ini tak ustaze ra keberatan ben ngono. Anggap ae termandang. Mergo nang kiai ini ditakoki, gitu kok udah kamu tegur itu kan buka aurat di depan umum. Tapi kan sholat di apik toh. Yang penting kancane ora ketrutut di apik awake lah itu ketrutut. Itu aslinya. Tapi di Indonesia itu baiknya Islam yang saya katakan terbaik.
Kita ini tidak punya tradisi kalau tidak cocok bunuh. Itu tradisi terbaik Islam gitu. Soalnya rata cocok PKB kayak partai D, rata cocok P3 kayak partai D, rata cocok pondok induk kayak pondok, rata cocok jamaah atau apa gawe jamaah. Jadi variannya itu ringan kan. Dan itu melahirkan berkah, akhirnya ono tes berkeliaran di pakanan dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Gue kalau ngomong jujur itu bagus. Kalau di Timur Tengah tidak ada. Yang namanya kelompok Kurdi ngelawan Saddam ya bunuh. Saddam merespon Kurdi juga bunuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir juga begitu. Di Khartoum, di Sudan, di Darfur, di mana-mana begitu. Di Somalia begitu. Islam Indonesia boten. Nanti kalau ngerti ada ini tiang Gus wonten kiye boten cocok jenengan. Nak wong Indonesia to nggih wah cocok ya. Paling bermanfaat. Jajal rata to wong Kurdi. Nggih to nggih wong Hamas. Itu ngeri. Yasir Arafat itu punya menulis buku. Yang semangat bunuh saya itu bukan sekedar musuh-musuh dari Israel, tapi dari kelompok Islam garis keras itu ya semangat sekali ingin bunuh. Nah, itu tulisannya Yasir Arafat. Ya kita memang nggak antian, tapi tidak bisa jadikan model. Kita respect sama perjuangannya Hamas, Ikhwanul Muslimin. Dalam banyak hal mungkin kita cocok. Tapi itu tetap kita punya budaya sendiri. Ya kita punya budaya apa? Ini budaya yang geremeng ini. Daripada ada diudur, geremeng rapopo. Teman-teman gak mati ya? Tidak apa-apa. Kalau mau catat sarah-sarah, semua bentuk hak nudima, semua bentuk pencegahan terhadap aliran darah, mengalirnya darah itu harus dibela. Dan itu syariat Islam tertinggi. Buktinya Rasulullah ketika ditawari kafir Quraisy untuk damai, dikenang sebagai sulhul Hudaybiyah. Berarti Nabi kalau perang sudah mentok, tidak ada perdamaian, tidak ada perjanjian. Selama masih mungkin tuh Nabi tidak senang. Makanya ketika kafir Quraisy minta satu perjanjian, ya dituruti sama Nabi sulhul Hudaybiyah. Dulu ketika di Madinah ada piagam Madinah juga dituruti. Jadi perang itu sudah mentok. Islam berusaha semaksimal mungkin supaya perang itu tidak ada, pertumpahan darah tidak ada. Jika dalam fikih ada disebut kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir mustaman, itu orang-orang kafir yang nggak boleh diperangi karena statusnya tidak harbi. Fikih itu hanya membolehkan perang sama kafir yang memusuhi Islam. Makanya ya waktu ruhum ya kalau mereka merangi waktu ruhum memang itu akhrajukum. Makanya waqatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Tidak ada di Quran qatilul kufar, tidak ada. Perangi alladzina yuqatiluna. Maksudnya jelas perangi mereka yang merangi kamu. Nah, tapi kemudian Islam didangkalkan, perangi orang kafir itu tidak ada. Yang ada perangi mereka yang merangi kamu. Dan usirlah mereka yang mengusir kamu. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajuhum. Itu jelas sekali aturan lainnya apa? Sehingga disebut perang karena berada pada bukan bunuh nilai. Itu beda sekali kan bunuh. Musuhnya pas turun di pateni, pas sujud kok sinali. Jadi adikan orang Khawarij itu tidak cocok Ali terus ya Ali saya tidak cocok kamu ya perang tanding apa? Bentel. Kayak Ali rata cocok Amr bin As tidak perang tanding. Amr bin As itu panglima terbaiknya Muawiyah. Rata cocok Ali tidak perang tanding. Mereka Amr bin As ngerti Ali dengan perang. Tapi Ali kan di pengapesan disebut karoma wajah itu dari ini mereka rata roh aurat. Kamane rata roh auratnya wong dia. Bareng Amr bin As naik kalah terus udah di Melayu Ali. Ya ana sing tau kok tenang kok. Tapi dari kota pulau kurang ajar, wah berarti gak terus. Lah ini kok melayu bergo roh aku waktu dari tahu roh. Berarti tetap tahu roh. Melayu bergo dari roh, berarti ya tahu roh. Tetap tahu roh, gue setelah itu arah roh. Maaf ya udah kurang ajar. Nggak sampai biar tahu kenapa. Ini kan biar sampai tahu kenapa orang-orang soleh yang sudah dekat sama Khaudur Rasul ini kan sudah dekat, sudah sampai ke Khaudur, tapi sama Nabi mau ditarik, ayo ikut masuk. Terus sama Allah dicegah, jangan boleh ikut, karena mereka melahirkan tragedi setelah kamu mat. Yaitu tragedi itu dimulai setelah kabudutnya Sayyidina Ali, Amr bin As, ya diteruskan kabudutnya Sayyid Husain, ya habis itu terus sampai periode Timur Leng. Timur Leng malah lucu meneh. Pidato tenggene sakniki teng Konstantinopel gitu, daerah kawasan Turki, kawasan.
Dene uga negara Islam mantan budak. Mulane ora ana pemimpin sejati kecuali sangka keluarga budak atau biasa. Ora ana pemimpin sejati ning perang kok keluarga priyayi. Mergo mulai dhisik wong priyayi rapati wani mati bener riwe kicrat-kicrat. Anak mantan wong cilik kena peso ya biasa ditabuki wong ya napa? Ya, penting nek dadi tokoh. Mergo nekate gak karo. Niku dia filosofinya jelas. Ketika ditanya ingin nyerang Mesir, nyerang Medina, nyerang mana-mana. Sebagaimana hanya ada satu Tuhan, juga harus ada hanya satu raja. Untung dia sungkan ambek Ibnu Khaldun. Jadi dia itu satu-satunya raja yang kepengen dia negara Islam sedunia. Raja Dewa dikirimi surat agar gak melok afiliasi ning kerajaane dia diserang. Periode Timur Leste. Ya semua kerajaan dulu memang begitu, kayak Majapahit, Anggrono kerajaan kecil disurati, melok utawa diserang. Nah melok ya terima jadi kadipaten. Nah ra gelem melok di. Ya Timur Leste begitu. Nah, dia yang sungkan hanya sama Ibnu Khaldun. Jadi Ibnu Khaldun itu menangi tragedi-tragedi perang. Dia konsultan. Itu begitu di mana-mana begitu. Kerajaan Islam begitu. Nah tragedi perang ini dianggap awaluman sana itu Yazid. Karena yang membunuh sinten, Sayyid sinten, Mulane balik yang cerita Syiah, karena Syiah itu kecewa dengan selain Husain Ali, maka dalam khazanah Syiah, dalam idola Syiah, itu hanya ada cerita-cerita tentang kesatriaannya Sayyid Husain. Makanya di otak orang Syiah kalau ngadepi Amerika ya perang, ngadepi mana perang, karena mereka tidak punya khazanah referensi sahabat yang lunak kuno, sahabat yang apian, murah dulu muslim, bukan orang mereka puas terakaku. Orang apa? Paham ya? Terus kaum-kaum Khawarij ini, karena mereka soleh, ini sudah dekat ke surga. Ya, sama Allah diingatkan, Mas, mereka tidak layak bersandingan dengan kamu. Innahum qad ahdatsu napa? Nah, lewat ngaji ini sampai ngoro kairo, ahdatsu itu bukan sekedar kita kayak tahlil, kayak klaimnya Wahabi itu. Kalau Wahabi itu berlebihan. Masa wong ziarah kubur dihukumi syirik, wong tahlil dihukumi apa? Nak cara kula, itu ngukumi syirik itu yang ekstrim lah. Dosa besar yang ekstrim kayak bunuh. Saya berani bersumpah, saya itu kalau selain bunuh itu kula masih, kalau bunuh itu memang ngeri itu. Satu orang punya keluarga. Mulai cilik di rumah gede-gede kok pateni. Mulai dhisik Nabi Sufyan pinter, Nabi Sufyan itu Nabi Sufyan jenenge Hindu. Itu nek kurang ajar pol, kita ngunyah-ngunyah jantungnya saya sinten. Niku pas ketemu Nabi pas satu Mekah nih. Mas, aku ben Islam damai. Aku mau perang ya. Gue lagi impas Mas. Aku mateni dalam pirang-pirang, dia mateni dalam pirang-pirang. Niku orang Arab dulu itu terus mengembangkan satu pegangan hidup istilah nurabbihim sigharan wa qataltumuhum kibaran. Lha cilik tak rumah tak timang-timang gede-gede kok pateh. Sebab itu dosa membunuh harus kita anggap akbaril kabair karena logikanya kan nurabbihim sigharan wa qataltumuhum napa? Cilik digolekno bedan dukun ditimang-timang kena nyamuk era oleh. Ora kelar tuku susu direwangi adol berkas, direwangi utang-utang kok. Gede-gede dipah. Mau perkara ziarah kubur, perkara bidah ngono wae. Iku beno wae. Ndak nganti-nganti patok. Paham ya? Sesat awe. Lah misale karep kula nu yo dihukumi sing ringan. Lah misale ra cocok, misale kelompok Wahabi apa Salafi apa ora cocok ziarah kubur anggap orang kurang kerjaan kan ringan tuh. Hukumi ngono apa abote. Kita dihukumi orang gak jelas. Ora ana hukumi iku sirik. Yang kula sering nanti cerita tentang kanca kula nu wong alim iso maca Fathul Mu'in niku mara Mekah. Tok kantor imigrasi tasih konangan nggo kitab Sawarikul Anwar, kitab Wasilah Muhammad. Enggak cara Wahabi ya sirik. Niku kitab iki tidak polisi Wahabi. Bariku dilebokno kantor, kon maca syahadat. Wong alim iso maca kitab disyahadat meneh. Aku lagi iku Gus urip-urip maca syahadat gak ikhlas. Dibatis, kenapa? Islam mulai buai maca kitab cuanggis dibaptis kan maca apa? Mergo dianggap sih. Lah kok tak maca tapi gelo. Ayo foto data tuh gelo. Saya mati ra ubet.
Mulane kula nak dihukumi, kula sering takoki tiang-tiang, Gus hukume ngaten. Wingi tangga kula wonten teng Kabundut. Kula akan nyolati teng musala kula nggih. Keluargane teng ngene. Mudin sing tukang ngurusi jenazah mudin. Sowan Gus. Kula mudine tuwa, sering tak Gus. Senengane ngenterong mati kok mati. Akrab akalan kula, sering sowan kula. Niku kanca-kancane bapakne. Dereng dipanggil kok. Gak kok mati aku lah mor dadi mudin nggih mati malah lara. Malah ra ono sing naut kan. Seneng jogi ini kula, mergo bagian talqin tak bagian ndekne kula mboten ate purun talqin. Pertama toko-toko darani wis bae ngene piye. Sesuk tak kandhani. Waktu kabeh aku mudin mari nganggur. Tapi kula kan suwen, keluargane kondo. Engko jatah sangu gak nemudin. Niku tanggal tenggu, Gus. Wonten tangga, Gus. Niku nak salat niku madhemetan. Sak desa namung setunggal. Mbok aliran kepercayaan mbono. Niku cara jenengan sepundi jek ben nak mati sakniki pun tuwa. Niku disolati napa mboten. Oh nek jenengan takoki salat ra salat iku ringan. Penting aja takoki sirik ta ora. Ning arep wong akeh lho, Mas. Ya kata ngomong sing semangat darani sirik gitu. Wah aku paling rasa semangat darani hukum sirik sampai karena sholat kira sholat itu ringan. Saya ngukumi rasa sholati, maksudnya kira rasa sholat kon anak ayo bentuk. Karena keekstriman itu memang ya nyun sewu. Saya itu tidak sependapat dengan Wahabi itu. Wahabi itu paling gampang pakai terminologi ini sirik ini sirik itu. Boleh bilang aja kayak ahli sunnah. Ahli sunnah itu kan ringan kalau ngukumi orang. Gendul, fase itu kenapa? Gendul. Jadi arah tatak baik uang, misalnya orang tukang zina hukumnya baik, fase gendul. Misalnya orang tukang garang, penjahat, dan kayak gampang. Wong tukang zina, wah, BTS, lonte ya. Pokoknya dia mau ngukumi sirik, akhirnya di istilah wadah. Malah ahli sunnah setau ke istilah wadah. Mereka gedari bahasa sirik, gedari bahasa apa? Ono PSK, oh lonte. Jadi hukumnya apa? Ya lonte, orang hukumnya apa? Mau tukang maling penjahat, bajingan, mau ngajilan gendun. Nama tapi boten, mau dosa sirik, kamu dosa apa? Sirik. Padahal lagi hukumi sirik, itu keputusannya Tuhan ekstrim. Mergo inna wa la yaghfiru ayyushraka apa? Taruhane sirik itu dosane ra kena disebut. Dan nak dihukumi liyane sirik kan mlebu wae biru maduna. Lumayan. Lari dapur kok. Nak sampean takokane urusan salat cara salat, iku tak jawab gampang. Nek keyakinane sampean ra gelem nyolati ora usah salat. Mboten Gusti kula jenengan, jenengan dimenyolati kalau nyolati nak pesen. Nah, kan ringan. Nah, ringan cocok kok. Pokoke aku dadi kiai sing fatwane sing bagian ringan. Aku tadi nak teng daerah-daerah mesti kadang mencari sisa-sisa aliran Darmagandhu, aliran Kejawen, macam-macam atau sekuat atau sehingga setelah ada Islam pun ya masih banyak. Dulu itu kayak agama Shinto di Jepang, terus di Iran sendiri ada Asdajirda, ada agama Ahroman Yazdan itu dulu kan menjadikan matahari itu tolok ukur, karena matahari itu adalah dianggap sinar dunia. Makanya sejarah Ibrahim melawan kemusyrikan yang kaumnya, ya falamaro asamtan apa? Bazikotan melawan penuhanan matahari. Nah dalam teori kayak di Jepang di mana-mana itu kan matahari dianggap sentral sehingga dulu itu ukuran sholat itu yang ada matahari atau tidak. Ini sejarah, paham ya? Karena matahari dianggap sentral, dianggap kayak semi Tuhan sentral ya. Sebab itu ngendikane Nabi ojo sampai sholat ketika matahari baru terbit. Juga jangan sholat ketika matahari mau terbit. Saking susahnya Nabi melawan tradisi mendewakan matahari. Sampai Nabi ngendikan fa inna huma qarna syaitan. Fa inna tatlu qarna syaitan. Karena sudah mendarah mendaging dulu orang ketika periode sebelum Masehi sampai setelah Masehi menganggap matahari itu sumber sinar, sumber segalanya, sumber kehidupan. Sehingga dulu orang itu kalau orang Arab, ini malah kan orang Arab pun nak ngitung nganggo srengenge. Iku ketok nak wong Arab yo nyedelia tenan, jenate sirik tenan. Orang Arab itu kalau darani timur itu kan masyrik. Nak darani kulon mas, terus nak darani napa berikir budi, gitu, itu napa janubi, napa janubi, tinggi wo napa simas. Iku nunjukno nak kemungkinan apa dalam otak orang Arab itu bayangan wong madhep ngeten, sehingga ukuran itu begitu, masyrik, maghrib. Terus ini apa?
Mereka umpama bayangane wong Arab ku madhep ngalor to itu jadinya ndak begitu. Kok balene iki. Umpama wong Arab bayangane madhep ngalor ngeten maksud kula. Itu kan berarti sini itu kenal Maghrib, sini kenal Maghrib. Tapi wong Arab kan carane ngukur kan begini. Jika sana punya nama Maghrib, sana punya nama Maghrib. Terus ini itu tidak punya nama. Namanya ini Janubi sama apa? Intinya orang Arab kan bayangannya wong nama semulon madhep ngetan itu. Paham belum maksudnya? Artinya mereka menghadap matahari kan? Lah menghadap dalam sebelum ada agama tentu dengan arti nyembah atau mendewa. Paham ya? Paham ya? Itu sejarah. Jadi nganti bahasa Arabnya ketok dimulai kok bayangannya wong madhep ngetan. Ya madhep pinter. Mulane Islam antipati ana salat kok. Wae medune srengenge utawa wae surupe. Utawa wae srengenge ning tengah. Lho nabi sing dilawan ku ukuran srengenge kan. Kau oleh salat pas srengenge metu. Surup ya ora oleh. Pas ning tengah-tengah. Ya. Mulane kula seneng kula kepada ulama kok aku sing rapati salat iki. Aku semangat ku malah sing api itu aja mbak setan. Mungkin kalau hitung, kadang-kadang kanca-kanca pada ini tak hitung, secara syariat nopo, tak hitung, dasar cocok. Tapi pun nunjuk betapa yang namanya matahari itu dianggap sentral. Jika sisa-sisa aliran-aliran kepercayaan sing dewakan matahari itu kan, ini bersamaan roh sejarah. Sebab itu Nabi juga melawan dengan cara itu. Zaman Nabi Ibrahim ngoten falamma asam sabazi wa tangqala hadza rabbi hadza. Ketika era Nabi Muhammad ngaramno salat fil awqat al makruhah, batasannya matahari semua. Alasannya Nabi napa? Fa innahuma tatlu'u qarnat. Iku bareng ambek selerane setan. Cara iki iku ana manani iku pas setan ngetokno sumune, ngetokno kedikjayaan. Jadi setan memprovokasi manusia, delok oleh pentingnya matahari. Jelas betapa matahari menjadi sentral kehidupan. Jelas matahari sebagai yang segalanya. Nah, karena matahari itu diposisikan demikian oleh wasa itu setan, orang untuk menghadap matahari. Pas menghadap, karena belum ada agama, tentu dengan arti menyembah atau mendewa. Nah, Islam itu jangan sampai mirip-mirip kayak. Nah, caranya mirip belas. Oh, coba sholat. Ada gue ngopi, tandung nggak empuk, paham ya? Jadi orang gunanya santri-santri yang gereja rokokan. Ben caramu yang haram Allah. Wong haram liyane ya pirang. Cara baca kula ngoten. Gus kula tetep rokok. Lah jare muki rokok haram. Allah Gus sing haram ra rokok tok bodoni ya haram to wong iso. Wis biasa Gus nglakoni haram. Wah, malah parah. Sing haram ra iku tok. Pak, ya sekarang aliran-aliran sesat itu Pak. Paham ya, jadi Pak ngaji ini sampai ngerti. Jadi saya mohon ya, kalau ngaji bertaruh tenan di depan Tuhan. Kalau istikharoi, kalau pikir, kalau bikin paket ini, kalau istikharoi, kalau pikir. Memang bid'ah itu tinggal satu saja lah. Kita harus jauh, yaitu gampang tahlil. Terus tak sampai stand gremeng ya lah. Nara cocok di gremeng itu ngerasani ngajak bolo-bolo, itu ringan-ringan. Kali rasa sampai bertua mantu, rasa kuat, jelas, itu kan ringan tuh. Saya mbak kiai partai ini itu, maksudnya piye kok malah partai itu? Maksudnya raja, saya jelas orang ngelakoni kan jelas. Kamu sing ngelakoni ya jelas hitung-hitungan itu. Oh, ngomongnya drama ngelakoni ya orang hitung-hitungan. Aku sing ngelakoni ya jelas. Nanti kalau kata kok ikut sudah nak buat derek nyalek-nyalek tanah moga. Soalnya nambah laris gara-gara kalau jago peragi politik, jadi tamu kulo kayak kata, tapi tak pisau yang berkulo. Aku lama takut hukum tak jawab bang. Takut partai-partai kusolihin, anti partai dolimin. Nanti kalau tak, berarti jenengan kulpu. Orang ya tetap milah, tapi separuh aja. Apa? Separuh aja. Buat terus nongin. Eleng-eleng ya, inna qad ahdatsu. Padahal orang-orang itu sing disebut Nabi laya ridu alayya sapa aqwamun pira-pira kaum a'rifuhum wa ya'rifu. Mereka saya tahu dan mereka juga tahu tak? Iku wae akibatnya sumayu halu baini wa bai. Itu ngendikane ulama teng sarah-sarah itu karena mereka mudah tahlilut.
Sampai jangan terprovokasi sama bid'ah di luar ahli hidam itu ringan. Ringan. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.